Masalah tenaga kerja saat ini menjadi polemik bagi masyarakat Kota Bontang maupun pendatang. Selamat datang di Kisah Pilkada episode kedua. Kali ini kita bakal bertanya kepada karyawan swasta yang ada di Kota Bontang. Bagaimana respon mereka? Mari ikutin kami. Kalau karir sih sebenarnya sih lebih enak di Bontang, cuma niatnya aja kalau mau kerja. Soalnya kalau kerjaan sekarang kan banyak, mau di Bontang itu lebih enak sih. Kalau aku tuh secara pribadi sebenarnya lebih enak di Bontang malah. Iya. Kalau untuk peluangnya sih, kalau misalnya untuk kesehatan mungkin tinggi ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya di bagian bidang lain kayaknya agak kurang deh. Gitu, karena kalau untuk kondisi saat ini yang diperlukan kayaknya untuk bidang-bidang kesehatan itu sangat diperlukan. Ya kalau sejauh ini sih alhamdulillah peluang buat karir cukup menonjol. Nah, apalagi untuk terutama di bidang capster atau pemotong rambut atau barberman. Ya kalau karir sih apa ya? Lumayan bagus kalau di wilayah Bontang. Kalau karir cuma kalau masalah mau cari kerjaan yang lebih bagus mungkin kayaknya agak susah gitu. Untuk flow-nya sendiri sih sebenarnya kalau untuk saya, karena kebetulan saya juga pendatang, untuk lulusan SMK sendiri itu sekitar 70% untuk bagi saya, tapi setelah semakin kesini peluang itu semakin dikit sih Mbak. Jadi kadang hanya orang-orang tertentu yang bisa bekerja. Kalau menurut saya sih kalau di Kota Bontang karena termasuk kota industri ya, masih adalah peluang kerja. Kalau menurut sumber daya manusia sih, saya kurang tahu sih Mbak kalau masalah itu, karena kan saya kurang mempelajari selain SDM itu di Kota Bontang sih. Ya kalau menurut saya sih mungkin lebih baik ya membuka lowongan kerja lebih banyak lagi. Soalnya kalau mau dilihat di daerah Bontang kebanyakan yang pengangguran. Apalagi kalau masalah perusahaan-perusahaan, kalau secara kan sebagai rakyat kalau lihat sih mungkin ada keluarga di dalam situ baru gampang masuknya dalam perusahaan. Kalau untuk perannya sendiri sih mungkin sangat bagus Mbak ya, karena kemarin pun saya ikut pelatihan, saya sempat ikut pelatihan di LPK, itu pun program pemerintah. Jadi untuk saya itu sangat bagus, sangat membantu untuk lulusan-lulusan SMA yang mau bekerja atau yang mau punya sertifikat buat kerja, itu bagus sekali. Pemerintah sih sebenarnya lebih memperluas lagi tenaga pekerjaan. Soalnya kemarin kita kan apalagi ini ada corona kan, jadi lebih susah untuk cari kerjaan. Jadi memperluas tenaga pekerjaan gitu kan. Jadi masyarakat lebih enak juga mencari kan pekerjaan sekarang. Kalau menurut saya peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas yang ada di Kota Bontang itu kayaknya masih perlu ditingkatkan. Karena kalau untuk saat ini sih menurut saya ya masih sangat kurang. Sementara ini sih sejauh ini yang saya tahu dari sumber-sumber dari teman-teman, kebanyakan memang pemerintah agak susah untuk mempekerjakan orang-orang lokalnya, terutama orang lokal. Nah, kebanyakan pasti dari luar daerah. Untuk kebijakannya yang mau nggak ada sih. Kalau untuk sampai saat ini belum ada sih, masih standar aja. Kalau kebijakan pemerintah berat dalam kerja sih nggak ada. Cuma mencari kerjanya aja itu bagi karyawan yang rendahan, masyarakat yang rendahan apa itu susah. Kebijakannya nggak ada sih selama ini. Untuk kebijakan sendiri sih nggak ada sih Mbak, tapi ini cuma dari syarat dari perusahaan aja sih yang mungkin memberatkan. Kadang ada perusahaan yang meminta persyaratan yang mungkin teman-teman di luar itu nggak bisa dari mungkin lulusannya atau mungkin akreditasi dari dia kuliah atau mungkin pengalaman yang mungkin dia nggak dapat sama sekali. Sebenarnya itu sih masyarakat kita seperti sekarang ini
lebih peduli sama masyarakat lagi. Jangan cuma bisanya pas mau pemilihan gitu diimbang-imbangin kayak gini-gini, totonya pas jadi bupati malah nggak dipedulikan masyarakatnya, terutama kerjaan aja sih, tentang kerjaan, memperluas pekerjaan aja. Kasihan sih masyarakat kecilnya. Saya berharap untuk kedepannya mempersiapkan begitu banyak lapangan pekerjaan buat orang-orang lokal di Kota Bontang atau tempat-tempat usaha. Nah, itu aja saja. Harapannya tentunya lebih mensejahterakan masyarakat dan membuka lowongan pekerjaan juga, sama lebih peduli pada lingkungan juga sih sebenarnya. Ya harapan saya sih dia lebih merhatikan lagi lah untuk masyarakat yang kecil yang di bawah sana, yang tidak punya pekerjaan, yang pengangguran, yang susah cari uang untuk keluarganya, itu aja. Mungkin perbaikan sumber daya manusianya, terus perbaikan dari transportasinya yang mungkin masih agak macet atau gimana, terus mungkin dari segi fasilitas olahraga dan semacamnya yang mungkin membuat teman-teman bisa olahraga di luar atau beraktivitas. Terus mungkin dari segi pembuatan lapangan kerja nih, lapangan kerja kita sih ini semakin kesini semakin sedikit, terus pelamarnya itu semakin banyak. Karena data yang saya kemarin dapat di tahun 2019 itu pengangguran Kota Bontang itu ada 14.000 orang. Itu, waduh, itu sangat banyak sih menurut saya. Kalau menurut saya untuk kedepannya, untuk pemerintahnya ya, untuk tenaga-tenaga kesehatan supaya lebih diperhatikan lagi. Terus itu untuk masyarakat yang kayak menengah ke bawah itu lebih diperhatikan lagi. Kalau bisa sih diadakan kayak survei ke lapangan langsung, maksudnya pemerintahnya langsung turun lebih bagus lagi, melihat betul-betul kondisi yang ada itu seperti apa, maksudnya lebih baik dia yang terjun langsung tanpa ada tangan kedua kayak gitu. Jadi benar-benar tahu kayak apa kondisi di lapangan. Nah, itu tadi pendapat dari para karyawan swasta yang ada di Kota Bontang mengenai bagaimana sih peluang kerja yang ada di Kota Bontang. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa 9 Desember 2020 gunakan hak pilih kalian untuk kemajuan Kota Bontang. Jangan golput.